رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Pagi itu ibarat lembaran putih. Nah, kita yang tentuin mau jadi cerita biasa atau jadi cerita yang penuh berkah. Tanpa kita sadari, udah begitu banyak keberkahan pagi yang kita lewatkan begitu saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yaitu, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di part 4 ini kita akan mengobrol dan berdiskusi tentang keutamaan waktu pagi, yaitu waktu yang penuh berkah. Dan bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan kecepatan keberkahan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Kembali lagi dengan saya, Mutia Hanifah. Nah, gimana nih kabar sahabat muslimah? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan membahas keutamaan waktu pagi, yaitu waktu yang penuh berkah. Nah, kenapa sih waktu pagi disebut dengan waktu yang penuh berkah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhususkan doanya, yaitu, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ibnu Battal pernah berkata mengenai hadis ini, yaitu bahwa selain waktu pagi bukan berarti tidak diberkahi. Karena apa? Karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diberkahi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi umatnya. Jadi kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doanya agar di waktu pagi diberi keberkahan? Karena apa? Karena waktu pagi adalah waktu untuk kita memulai segala aktivitas kita. Nah, seringkali di waktu pagi adalah kita akan memiliki semangat yang tinggi dan antusiasme yang penuh untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Nah, Rasulullah berharap semoga semua umatnya mendapati keberkahan tersebut di waktu pagi. Dan ini ada sumbernya di sini ya teman-teman. Berarti apa? Berarti di setiap detik waktu pagi Allah akan melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan dengan kita pandai-pandai memanfaatkan waktu pagi, hidup kita akan terasa lebih ringan, hati terasa lebih lapang, dan rezeki akan terasa lapang juga. Bahkan ada hadis dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia ketika telah berlalu sepertiga malam di awal. Allah berfirman, akulah raja, akulah raja, akulah raja. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Begitu seterusnya sampai derajat. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, sahabat muslimah, begitulah keistimewaan waktu pagi, yaitu waktu yang penuh berkah. Jadi, mari kita sama-sama memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya agar segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan setiap langkah yang kita lakukan akan diberkahi oleh Allah. Karena Allah sendiri telah menjanjikan keberkahan di dalamnya. Jadi kalau kita lewatkan begitu saja, kita juga yang merugi, karena boleh jadi besoknya kita nggak ketemu dengan pagi hari. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan kecepatan keberkahan tersebut? Nah, ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setelah salat subuh yang bernilai ibadah, yaitu yang pertama ibadah mahdhah, langsung kepada Allah, yaitu seperti salat duha, berzikir, membaca Al-Quran, bahkan duduk sebentar, berdoa sebentar, itu juga merupakan suatu nilai keberkahan, suatu nilai kebaikan akan menjadi berkah bagi kita. Dan yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, aktivitas yang diniatkan untuk orang ibadah, seperti membantu orang tua, bekerja, bahkan berangkat sekolah lebih awal, dan olahraga. Dan olahraga pun dinilai ibadah kalau kita niatkan untuk menjaga kesehatan kita agar kita bisa melakukan ibadah dengan lebih baik. Nah, inilah yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Nah, hablum minallah yaitu hubungan sesama Allah tetap kita jaga dan agar itu merupakan kondisi hidup kita, dan hablum minannas yaitu hubungan sesama manusia juga harus kita jaga, karena seringkali keberkahan-keberkahan datang di sekitar orang
orang-orang di sekitar kita. Coba bayangin deh, bayangin aja dulu kalau subuh kita pilih dengan rebahan, badan akan terasa lebih berat, hati terasa malas, dan rezeki akan lewat begitu saja. Terus kalau kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang mengenai ibadah seperti berdoa, berzikir, baca Al-Quran, itu serangkaian ibadah, mungkin saja nilai rezekinya bukan berupa uang, tapi berupa hati yang lapang, dan pemikiran yang lebih jernih, didekatkan dengan orang-orang yang lebih baik. Itu kan sebuah rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jadi sahabat muslimah, waktu pagi bukan sekedar teori, dan telah banyak orang-orang sukses yang mempraktikkannya, seperti sahabat dan para ulama. Mereka memulai pagi dengan antusiasme yang penuh dan semangat yang tinggi, karena Allah sendiri yang menjanjikan keberkahan tersebut. Dan mari kita sama-sama memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya, dengan aktivitas yang bernilai ibadah, agar segala setiap langkah yang kita lakukan diberkahi oleh Allah. Oke, sekian dulu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua merupakan umat yang diberikan oleh Allah keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.